warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairinida, NIM 1910700194. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai prasangka, diskriminasi, dan agresi yang telah kami diskusikan kemarin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Muslim Hidayat. Baik, akan saya mulai. Yang pertama adalah teori prasangka. Teori prasangka dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura. Bandura menyatakan bahwa prasangka adalah sebuah proses belajar melalui model atau contoh yang didapatkan dari lingkungan tempat ia tinggal. Yang kedua adalah teori motivasional atau decision making theory. Teori ini menyatakan bahwa prasangka adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga adalah teori kognitif. Teori ini mempercayai bahwa proses kognitif adalah penyebab timbulnya suatu prasangka. Prasangka sendiri terdiri dari 2 bentuk, yaitu prasangka halus dan prasangka terang-terangan. Prasangka halus terdiri dari 3 komponen, yaitu pertahanan diri, melebih-lebihkan perbedaan budaya, dan penolakan terhadap emosi-emosi positif. Sedangkan prasangka terang-terangan terdiri dari 2 komponen, yaitu anti-intimasi serta ancaman dan penolakan terhadap outgroup. Terdapat 4 faktor penyebab terjadinya prasangka, yaitu adanya konflik antar kelompok, pengalaman belajar sejak awal, adanya kategori sosial, dan terlibatnya beberapa aspek kognisi sosial. Namun, penyebab prasangka yang paling mendasar adalah kompetisi. Kompetisi terjadi untuk mendapatkan suatu komoditas atau kesempatan yang berharga. Macam-macam prasangka ada 3, yaitu yang pertama adalah seksisme. Seksisme adalah prasangka yang didasarkan oleh perbedaan gender. Yang kedua adalah prasangka rasial, yaitu penilaian negatif terhadap suatu ras atau kelompok. Dan yang ketiga adalah agisme, yaitu prasangka terhadap orang yang telah lanjut usia. Yang kedua adalah teori diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu tindakan yang tidak seimbang terhadap seseorang atau suatu kelompok yang didasari oleh suatu kategorial seperti ras, suku bangsa, agama, maupun kelompok sosial yang lain. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Diskriminasi sendiri didasari oleh ketidakpahaman, rasa tidak peduli, dan ketakutan terhadap perbedaan itu sendiri. Tindakan diskriminasi dapat terjadi di bidang pekerjaan, politik, rumah sakit, hotel, bis, dan lain-lain. Terdapat 2 tipe diskriminasi, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung membatasi suatu wilayah seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan lain-lain. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika adanya suatu kebijakan membatasi suatu kelompok atau ras untuk berhubungan bebas dengan ras dan kelompok lainnya. Beberapa penyebab terjadinya diskriminasi adalah adanya mekanisme pertahanan sosial, rasa kekecewaan, tidak aman dan rendah diri, adanya sejarah masa lalu, adanya persaingan atau eksploitasi, dan corak sosialisasi sendiri. Jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat antara lain diskriminasi terhadap suatu ras, etnis, bangsa, agama maupun keyakinan, diskriminasi terhadap perbedaan gender, diskriminasi terhadap penyandang cacat, diskriminasi terhadap penderita HIV atau AIDS, dan diskriminasi terhadap kasta sosial. Dampak diskriminasi terhadap seseorang maupun suatu kelompok adalah pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga adalah agresi. Agresi merupakan suatu perilaku dengan tujuan untuk mencelakakan atau membinasakan seseorang maupun suatu kelompok. Terdapat 2 jenis agresi. Yang pertama adalah agresi instrumental.
Agresi instrumental adalah kecenderungan menguasai orang lain untuk mendapatkan suatu nilai. Yang kedua adalah agresi emosional. Agresi emosional adalah kecenderungan menguasai orang lain sebagai bentuk pelampiasan emosi. Tipe-tipe agresi antara lain agresi predatori, agresi antar jantan, agresi ketakutan, agresi tersinggung, agresi pertahanan, dan agresi material. Agresi memiliki beberapa teori. Teori-teori itu antara lain teori bawaan atau insting, teori frustasi agresi, teori belajar sosial atau social learning, displaced aggression, excitation transfer model, dan egotism trait. Dari penjelasan saya tadi, maka akan muncul pertanyaan, adakah hubungan antara prasangka, diskriminasi, dan agresi? Prasangka sendiri merupakan suatu sikap negatif terhadap sesuatu, seseorang, maupun suatu kelompok yang didasari oleh rasa ketidaksukaan atau ketidakadilan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang akan diambil lebih mengedepankan penilaian subjektif atau emosional daripada mempertimbangkan fakta dari objek tersebut. Prasangka adalah suatu sikap dan diskriminasi adalah tindakan. Seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai prasangka cenderung akan melakukan tindak diskriminasi yang akan berujung pada tindakan agresivitas. Lalu bagaimana cara untuk mengendalikan prasangka agar tidak muncul tindakan diskriminasi dan agresi? Karena ketiganya adalah hal yang saling berkaitan, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah timbulnya prasangka, tindakan diskriminasi dan agresi adalah: yang pertama, belajar untuk tidak membenci. Yang kedua, direct intergroup contact. Yang ketiga, intervensi kognitif. Yang keempat, social influence sebagai cara untuk mengurangi prasangka. Dan yang terakhir adalah coping terhadap prasangka itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wabah ini segera diangkat agar kita bisa beratap muka atau beraktivitas seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.